Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Hoirunisa Finurdin yang saat ini sedang berhalangan hadir dikarenakan masalah sinyal. Lalu ada Zahra Maulidia Nur Hidayah, lalu saya sendiri Ikram Al-Furqon, dan yang terakhir ada Izudin juga. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pertambahan Kasus Sembuh COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan rantai Markov. Nah, adapun daftar pembahasan yang akan kami bawakan pada video kali ini, itu ada 4 poin penting, di mana poin pertama di sini adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang serta tujuan dari penelitian ini. Lalu, yang kedua adalah tahap penelitian ini sendiri, dan yang ketiga ada hasil dan diskusi yang akan kami paparkan, serta yang terakhir adalah kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini. Nah, yang pertama, untuk latar belakang penelitian akan disampaikan oleh Saudari Zahra Maulidia Nur Hidayah. Saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Ikram Al-Furqan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini. Saat ini, dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Virus corona atau coronavirus merupakan sebuah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas seperti flu. Beberapa jenis virus corona dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Virus corona menyebar dengan cepat hampir ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Sampai saat ini, obat untuk penyakit ini belum ditemukan, dan upaya untuk menemukan obat terus dilakukan oleh banyak peneliti di seluruh dunia. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Dengan melihat situasi seperti ini, maka analisis terhadap COVID-19 di Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, penyusun dengan dasar keilmuan matematika statistika akan membangun matriks peluang transisi yang merupakan salah satu parameter dari model rantai Markov yang dapat mengestimasi keadaan pada masa mendatang dengan mengamati keadaan saat ini. Sehingga diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan manfaat sekaligus menambah wawasan serta membantu masyarakat dalam memprediksi jumlah penambahan harian kasus sembuh pasien COVID-19. Selanjutnya adalah tahapan penelitian yang akan dijelaskan oleh Saudara Ikram Al-Furqan. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, sekarang saya akan memaparkan mengenai tahapan penelitian apa saja yang kami lakukan dalam penelitian kali ini. Nah, untuk tahapan pertama yang kami lakukan di sini adalah pengumpulan data, di mana data yang kami ambil itu bersumber dari website kawalcovid19.id, dan adapun banyak data yang kita ambil itu ada tepatnya 100 buah data dimulai dari tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan data pada tanggal 7 Juni 2021. Di mana di sini lengkap dengan jumlah penambahan kasus sembuh dari pasien COVID-19. Nah, selanjutnya, tahapan kedua yang kami lakukan adalah pembuatan stat atau kelas, di mana metode yang kami gunakan dalam pembuatan stat ini itu adalah tabel distribusi frekuensi, yang tabelnya dapat dilihat di sebelah kanan layar di sini. Jadi di sini ada misalkan stat pertama ya, stat pertama itu range-nya, range penambahan kasus sembuh COVID-19-nya itu berkisar kurang dari 4.178 orang. Lalu sampai yang terakhir itu adalah stat ke-8, yaitu penambahannya lebih dari 10.111 orang. Nah, dilanjut untuk tahapan yang ketiga, di sini kami melakukan pembuatan tabel frekuensi, di mana tabel ini itu merupakan semacam rangkuman dari seluruh perubahan stat yang terjadi setiap harinya sejak tanggal 28 Februari sampai 7 Juni 2021. Jadi pada intinya kami mengumpulkan data yang ada di slide sebelumnya, lalu melihat kira-kira perubahan state-nya itu dari berapa ke berapa, dan kami berhasil merangkumnya dalam tabel ini. Sebagai contoh untuk pembacaan tabel ini, mungkin kita bisa lihat dulu di pertama.
perubahan state satu ke satu, itu artinya adalah transisi satu ke satu. Nah, kita coba lihat dulu, state satu di sebelah sini, lalu ke satu juga, berarti di sebelah sini. Nah, itu terjadi ternyata sebanyak 3 kali. Lalu kalau kita ambil contoh selanjutnya, misalkan di sini transisi dari state satu ke state 3. Nah, kita coba lihat di sini. State satu itu di sini, lalu state 3-nya, nah berarti di sini ya. Nah, berarti ada sebanyak 5 kali nih transisi yang terjadi pada data yang kami kumpulkan, seperti itu. Nah, untuk tahapan penelitian selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Izudin, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Ikrom. Selanjutnya kita akan memeriksa nih keadaan rantai Markov yang sudah terjadi dari state 1 sampai 8 tadi. Nah, tadi kita udah melihat matriks yang ada atau tabel yang mengungkapkan setiap perpindahan state dari 1, 2, 3 sampai 8. Nah, gambar-gambar di sini atau panah-panah yang di sini itu menandakan perpindahannya gitu. Jadi untuk misalnya warna merah yang paling ujung P11 itu menandakan peluang transisi dari state 1 ke 1. Dan untuk yang biru pertama itu P12 menandakan perpindahan atau peluang kemungkinan perpindahan state ke 1 ke state kedua. Dan seterusnya kita buat sampai ke 8. Hal ini dilakukan untuk kita melihat atau menganalisis terkait adakah state yang tidak dikunjungi atau adakah state yang mengalami absorbing chain. Nah, karena dari grafik atau diagram seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa rantai Markov bersifat ergodik atau memenuhi syarat-syarat yang pertama aperiodic, yang kedua communicate, dan yang ketiga recurrent. Sehingga dengan syarat-syarat tersebut, peneliti dapat melakukan perhitungan peluang transisi dalam keadaan steady state, di mana steady state ini adalah untuk langkah yang besar, peluang dari rantai Markov itu akan konvergen ke suatu nilai, dan nilai limitnya tidak berpengaruh pada nilai awal. Setelah kita mengetahui keadaan rantai Markov-nya, kita membuat matriks peluang transisi frekuensi. Untuk matriks seperti ini, kita melihat dari per baris. Jadi untuk baris pertama, itu menandakan perpindahan dari state 1 ke state 1 sampai 8. Di mana total baris pertama adalah 3 ditambah 4 ditambah 5, atau jadi 12. Sehingga untuk mendapatkan peluangnya, kita tinggal membagi nih. Untuk misalkan yang 1 ke 1, itu 3 dibagi 12. Lalu untuk yang state 1 ke 2, itu kita bagi 4 dibagi 12. Dan seterusnya sampai state ke 8, 8 yaitu bernilai 0. Nah, contoh nilai peluang transisi yang sudah kita lakukan, ini ada P11 yang menandakan peluang dari perpindahan state 1 ke 1 bernilai 0,25 atau kemungkinan peluang transisi state 1 ke 1. Sampai yang ketiga itu contohnya adalah P31 yang menandakan peluang transisi state 3 ke 1 yang bernilai 0,0526. Setelah kita membuat matriks peluang transisinya, kita dapat menghitung nih nilai Pi yang menandakan untuk setiap state J itu akan bernilai konvergen ke suatu Pi. Nah, Pj di sini sama dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai ta hingga Pi lalu Pij dengan J lebih dari atau sama dengan 0 dan sigma dari I sama dengan 0 sampai ta hingga Pi berjumlah 1. Maka dari ini kita membuat per kolom. Karena kita akan menghitung nih untuk state 1 atau dari perpindahan I ke J, dan kita menuju ke J-nya, kita melakukan Pi1 yang pertama. Itu sama dengan 0,25 didapat dari baris pertama kolom pertama dikali Pi1 ditambah peluang dari baris kedua kolom pertama dikali Pi2 dan plus 0,0526 Pi3 plus 0,0714 Pi4. Sampai kita lakukan seperti hal yang sama, sehingga Pi8 sama dengan 0,0263 Pi3. Sehingga nanti didapatkan hasil dan diskusi yang akan disampaikan oleh Zahra lagi. Ya, jadi setelah penelitian yang kita lakukan, kita mendapatkan hasil. Berdasarkan persamaan pada slide sebelumnya, akan didapatkan solusi yaitu Pi1 sebesar 0,114,
P2 sebesar 0,225, P3 sebesar 0,381, P4 sebesar 0,131, P5 sebesar 0,068, P6 sebesar 0,051, P7 sebesar 0,02, dan P8 sebesar 0,01, yang menyatakan peluang dalam keadaan steady state. Nah, kemudian tabel di samping ini merupakan hasil akhir dari penelitian ini yang menyatakan besar peluang terjadinya setiap state yang ada. Jadi, ini adalah tabel yang menunjukkan besar peluang terjadinya transisi dari state yang ada. Selanjutnya, terdapat diskusi, kita memiliki 3 poin yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, adanya tambahan data terbaru. Dengan bertambahnya lebih banyak data terbaru, diharapkan hasil penelitian akan menjadi lebih baik dan akurat. Yang kedua, pola hidup baik masyarakat. Dengan semakin teraturnya masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan, diharapkan jumlah pertambahan kasus sembuh pasien COVID-19 terus meningkat. Dan yang ketiga, terdistribusinya vaksin secara cepat dan merata. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah divaksin, peneliti berharap kasus positif COVID-19 dapat semakin ditekan. Setelah semua penjabaran kita sampaikan, didapatlah kesimpulan bahwasannya berdasarkan nilai yang tercantum pada tabel di slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penambahan kasus pasien sembuh COVID-19 setiap harinya memiliki nilai probabilitas tertinggi pada range penambahan antara 4.178 orang sampai 5.166 orang sebesar 0,381. Demikian atas presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat sekitar dan juga harapan kami agar pandemik ini bisa segera cepat berakhir. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.